Bismillahirrahmanirrahim. Video sekarang kita akan melanjutkan materi tentang mubtada. Ini ada beberapa pembahasan yang tertera dalam kitab Qawaidul Lughah Arabiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi. Akan kita bahas sisanya. Baik, sini sudah ada materinya. Wa yaglibu an yataqaddamal mubtada'u wa yata'akhkharal khabaru kal amsilatil madiyati. Wa yaglibu, dan biasanya an yataqaddamul mubtada'u, mubtada didahulukan atau disimpan di awal, wa yata'akhkharal khabaru, dan khobar diakhirkan, artinya dia terletak di akhir, kal amsilatil madiyati, seperti contoh-contoh yang lalu. Jadi mubtada dulu, kemudian baru khobar. Biasanya urutannya seperti itu. Waqad, dan terkadang, yataqaddamul khobaru, khobar didahulukan. Jadi terkadang khobar didahulukan. Kaqaulihi ta'ala, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahi, milik Allah, atau kepunyaan Allah. Al-amru, perkara itu. Min qablu, sebelum. Wa min ba'du, dan sudahnya. Nah, di sini dalam ayat ini jumlah ini diawali dengan lafadz lillahi. Lillahi itu terdiri pada lam, huruf jar, Allahi isim majrur. Jadi adalah termasuk dalam ilmu nahwu istilahnya adalah jar majrur. Kemudian setelah jar majrur ada lafadz al-amru. Al-amru adalah isim karena adanya alif lam di awal, al, dan dia dalam keadaan marfu dengan domah. Kelihatan domah pada huruf ra, al-amru. Al-amru di sini jabatan dalam ilmu nahwu dia adalah sebagai mubtada. Tapi mubtada ini ternyata letaknya bukan di awal, bukan pada awal jumlah, karena awal jumlah ini diawali oleh kalimat lillah. Oleh karena itulah al-amru oleh ulama nahwu diberi istilah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kalau al-amru mubtada yang diakhirkan, berarti khobarnya didahulukan. Di sini lillahi termasuk kategori khobar sibhu jumlah, dan dia didahulukan dari al-amrunya. Jadi bisa urutannya boleh khobar dulu, baru kesananya mubtada dan istilah mubtada muakhar. Nah, biasanya khobar didahulukan itu bila berupa sibhu jumlah, seperti dalam contoh di bawah ini. Fiddari dhaifun. Jumlah ini diawali oleh kalimat fi, kemudian ad-dari. Fi adalah huruf jar, ad-dari adalah isim majrur. Jadi jar, huruf jar, dan isim majrur. Dengan istilah ilmu nahwu adalah jar majrur. Kemudian dhaifun adalah isim yang marfu dengan harokat dhamma di akhir. Dalam ilmu nahwu dia jabatannya adalah mubtada yang diakhirkan, atau dengan istilah mubtada muakhar. Jadi dalam mubtada muakhar biasanya kebanyakan khobarnya berupa sibhu jumlah, seperti dalam ayat lillahil amru dan fiddari dhaifun. Lalu bagaimanakah cara mengirobkan khobar yang didahulukan? Kita akan mengirobkan dalam firman Allah Ta'ala dulu. Lillahi, alamu harfu jarin, Allahi ismun majrurun bilami. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Setelah ini, irobannya belum tamat. Kita tambahkan dengan iroban tambahan untuk menjelaskan khobarnya. Al-jaru wal majrur sibhul jumlati muta'alakun bisyai'in makhzufin tak
takdiruhu kainun fi mahali raf'in khobarul mubtada'il muqaddam. Setelah itu baru kita mengirabkan kalimat al-amru. Al-amru mubtada'un muakhkharun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Demikian juga dalam mengirabkan contoh yang kedua, fiddari dhaifun fi harfu jarin ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian tambahkan al-jaru wal majrur sibhul jumlati muta'allakun bisyai'in mahzufin takdiruhu kainun fi mahali raf'in khobarul mubtada'il muqaddam. Lalu kita irobkan dhaifun. Dhaifun mubtada'un muakhkharun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ini ada sedikit lagi materi. Wa yajuzu, dan boleh hadful mubtada'i. Mubtada dibuang. Artinya boleh membuang mubtada. Iza apabila dalla menunjukkan alaihi kepada mubtada yang dibuang itu. Alaihi artinya kepadanya, maksudnya kepada mubtada yang dibuang itu. Dalilun sebuah petunjuk. Artinya, mubtada boleh dibuang asal ada petunjuk kepada mubtada yang dibuang itu. Kalau tidak ada petunjuk, tidak boleh. Ka'an yakula laka qailun. Ka'an seperti an yakula berkata laka kepadamu qailun. Seorang yang bertanya. Aina, di mana abuka, ayahmu? Fatakul, lalu kamu jawab fil baiti. Dalam jawaban yang tertera di sini fil baiti, di sini ada fi, ada huruf jarnya, al baitinya isim majrur. Kalau kita hanya membaca fil baiti saja, kita tidak akan paham. Kenapa? Karena ini belum jelas. Fil baiti, di rumah. Siapa yang di rumah? Jadi kalau hanya fil baiti saja, itu belum jelas. Nah, kalimat fil baiti akan jelas kalau dia dirangkai dengan jumlah-jumlah sebelum. Yaitu kalimat aina abuka, di mana ayahmu? Kamu jawab fil baiti, di rumah. Nah, kalau rangkaian ini bersambung, orang akan paham siapa yang fil bait. Yaitu ayah saya di rumah. Jadi di sini ada mubtada yang dibuang. Asalnya mah fil baiti abi, di rumahku ada ayahku. Atau juga abi fil baiti, ayahku di rumah. Kemudian timbul pertanyaan, kalau begini bagaimanakah caranya kita mengirobkan fil bait? Kalau mubtadanya dibuang, maka kita irobkan fi harfu jarin al baiti ismun majrurun bi fi walamatu jarihi kasratun zahiratun fi airihi al jaru wal majrur sibul jumlati muta'allakun bi syai'in mahzufin takdiruhu kainun fi mahali rafin khobarun li mubtada'in mahzufin takdiruhu abi. Demikian kalau mengirobkan mubtada yang dibuang. Sini sudah dijelaskan ae abi fil bait, yaitu ayahku di dalam rumah. Sini ada beberapa materi lagi, tapi saya rasa biar tidak kepanjangan, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang membuang khobar.
Bagaimanakah cara membuang khobar? Di sini ada ketentuan khobar boleh dibuang, ada lagi khobar wajib dibuang. Demikianlah video untuk saat ini. Kita akan bersambung dengan materi terakhir tentang mubtada khobar, yaitu materi tentang kapan khobar mubtada boleh dibuang atau kapan khobar mubtada wajib dibuang. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.